Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fil ayatil ukhra thumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan ridhonya, memberikan perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Semoga Allah ijabah kita semuanya yang ada di sini, termasuk orang-orang yang diberikan syafaat Nabi SAW di yaumul qiyamah kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan kita tinggalkan, akhirat akan kita datangi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Maka Allah berikan dunia ini dengan tujuan untuk sibuk mempersiapkan menuju bekal yang mau kita datang, yaitu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat lama, dan butuh bekal yang banyak, yaitu perjalanan akhirat. Cepat atau lambat semuanya akan merasakan hal tersebut, merasakan kembali kepada Allah. Maka munculkan muhasabah diri dalam setiap hari. Sejauh mana amal soleh yang kita lakukan, sejauh mana amal buruk yang kita lakukan. Kira-kira banyak amal soleh atau banyak amal buruk? Saya ulangi, Bu. Kira-kira kita ini banyak amal soleh atau amal buruk? Insya Allah amal soleh. Atau insya Allah kata amal buruk? Kata amal soleh, kata amal buruk. Kata amal buruk, sedikit amal soleh, ini lebih bahaya. Maka dari situ
munculkan muhasabah atau introspeksi diri, evaluasi diri. Kulo panjenengan sami dari dulu itu sudah hafal. Wong urip ning alam dunya bakal mati. Menjanjikan diri kita dan keluarga kita itu piye carane supaya masuk ke dalam surga Allah bersama-sama. Berarti harus punya konsep. Nah konsepnya nopo? Konsepnya ya konsep Islam itu. Kulo panjenengan sami kalau kita menjalani kehidupan berdasarkan Islami, insya Allah bernilai barokah. Setuju? Sing disuwun lah barokah. Makanya kalau mengkritisi kata mantan sing ndonga, mugi-mugi panjang umure, engko nek dikabulin tenan, dikai 300 tahun, liyane do mati. Urip dhewe ora tambah rekoso. Teman-teman kita, saudara kita sudah tidak ada semua, kita urip dhewe, mata uang mungkin bisa beda, makanannya jenisnya mungkin beda, kepala tambah nemes. Makanya sampai digawe lagu bareng. Aku ingin hidup 1000 tahun. Ya, ini belum mono. Iso lho jalu umur 1000 tahun kasih. Yang mriki ampun. Wonten umur 200 mangkat. Wonten orang sakit dari sakit wonten. 130. Ujung-ujungnya kebanyakan itu mentok-mentoknya tentu 100 niku pun mentok. Terus menginjak 70, 80 itu nek mau berdiri terus mulai terantaran. Balung itu saya tua. Gelem ra gelem itu sudah menjadi siklusnya konten itu. Tapi tetap berujung kepada urusan kematian, dan itu pasti terjadi. Bahayanya ketika hati itu rusak, ketika kehidupannya tidak dibimbing dengan syariatnya Allah dan menjalaninya penuh dengan hawa nafsunya, akhirnya pun arahnya kepada urusan keblingan dan mendapati hidupnya itu penuh dengan hawa nafsu. Maka Allah tegur, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr." Kemudian aku jadikan syariat ini oleh Muhammad untuk kau ikuti. Fattabi'ah, maka ikutilah ia. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan beka di dalam tafsirnya. Orang-orang yang tidak mengetahui ini adalah orang-orang yang menghamba kepada hawa nafsunya, sehingga menjadikan lalai dalam kehidupannya untuk mengingat akhir. Nah, bukan ya Pak. Ada orang pengen masuk surga, tapi tanpa mati. Kira-kira menurut jenengan sakit boleh? Mulai mikir, oh iya toh kan? Pengen masuk surga tapi tanpa melewati mati. Iya cara. Alias orang ketika dipundhut karena Gusti Allah, kemudian marah dalam hati, seakan-akan tidak mau takdirnya Allah itu datang, sehingga dia marah ketika qadarullah ruh itu diambil dari jasad seseorang. Padahal rutenya itu melewati mati. Kalau urut-urutan ruh itu gimana? Alam ruh,
alam rahim, lahir ke alam dunia, kemudian menjalani kehidupan dunia. Nanti ada alam kubur, lanjut nanti ada urusan hari kehancuran, hari kiamat. Nanti lanjut lagi ada urusan dikirim ke padang mahsyar. Lanjut lagi nanti ada urusan hisab. Lanjut lagi ada urusan penyerahan catatan amal. Lanjut lagi ada urusan mizan, ditimbang berat amal soleh atau berat amal buruk. Lanjut lagi mendapatkan syafaat atau tidak. Lanjut lagi urusan perjalanan menuju sirat, sing nyebrang itu sampai wong direwangin boleh sapi boleh wedhus betul nyebrangin sirat dan cepet karpet. Wina ikhlas tenan ya bisa jadi ya. Tapi nek ternyata tengah jalan berundel atau diungkit-ungkit dan sebagainya, kerusak niatnya, bisa jadi menjadi amalan yang rusak. Kemudian lanjut surga neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menghadirkan evaluasi diri itu penting agar kita itu angan-angan, ya Allah, aku masih banyak PR yang belum saya kerjakan, masih banyak dosa yang telah kita lakukan. Dan setiap hari hadirkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena tidak tahu di titik mana taubat kita diterima sama Allah. Dan kita juga tidak tahu di titik mana amal soleh itu diterima sama Allah, itu kita juga tidak tahu. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa diterima, bisa tidak, kita tidak ngerti. Maka hendaknya hadirkan dalam 24 jam itu bagaimana diri kita ini memposisikan agar ampunan Allah itu hadir dan kemudian amal soleh itu diterima. Namun tentu kita ini banyak melakukan hal-hal yang sifatnya menjadi penyakit hati, tidak kira-kira. Banyak syukur atau banyak ngeluh. Insya Allah banyak, tapi pernah sabar? Pernah sabar benar? Sering syukur atau sering sabar? Ketika sering sabar, sabar itu sebuah keluh kesah yang menjadikan ada titik-titik penyakit yang masuk ke dalam urusan. Mungkin ada amarah yang terselip, guru-guru sabar. Akhirnya tidak ikhlas dari apa? Takdirnya Allah. Urip yang dalam dunia itu penuh dengan ujian cobaan terus berjalan. Kalau kita tidak bisa memaknainya dengan baik, itu nanti jadinya serba gersuloh, serba sama. Kalau di dalam surah Al-Falaq itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna kabad apa itu? Kabad itu artinya susah payah. Nah, kita diuji dengan susah payah, diuji dengan berbagai hal-hal yang berat-berat. Yo memang lakoni urip gitu. Walaupun diberikan ujian seperti itu, kita harus maknai dengan ilmu. Karena Allah sedang kangen terhadap hamba-Nya. Karena Allah untuk ngecek sejauh mana kadar imannya, untuk ngecek sejauh mana kadar sabarnya.
Dan bagi orang-orang mukmin ujian terus-menerus akan berdatangan. Kalau tidak ditanggapi dengan ilmu, nanti urusannya adalah amarah, sambat, dan kufur nikmatnya yang bahaya. Bukankah kita itu sudah sering mendengar kalau pandai bersyukur maka Allah tambah nikmatnya. Kalau kufur nikmat, Allah akan berikan apa ini? Azab yang sangat pedih. Jadi urusan dunia mau kita tinggalkan berarti saat saja. Kita fokuskan untuk persiapan berbagai hal yang mengandung ketaatan, mengandung amal soleh, mengandung ibadah, mengandung pahala, untuk menuju persiapan panggilan Allah, yaitu kematian. Karena seluruh nikmat itu akan terputus dengan ini satu ini. Apa itu? Kematian. Jangan sampai kita punya putra putri kemudian tidak diarahkan kepada Islam sehingga mereka kehidupannya itu jauh dengan Islam, kemudian kita tidak ada, terus tidak bisa doakan dia. Ini repot. Karena pesan Nabi itu seluruh kenikmatan itu akan terputus dengan kematian, kecuali 3: amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. 3 ini dibangun dengan baik untuk jalangan awal-awal ini. Lama ada urusan di akhirat kelak. Bagaimana, apa ada hubungannya antara setiap di dunia pernah dekat kemudian di akhirat dipisah? Ada. Apakah ada di sana itu pertanggungjawaban masing-masing? Ada. Contoh gini, ada anak sama bapaknya. Anak ini nyari di badan masanya, nyari bapaknya, dicari sampai ketemu. Qadarullah ketemu dan kemudian bilang ke bapak, wahai ayahku, berikanlah amal solehmu itu sedikit saja kepadaku, agar aku nanti ketika ditimbang berat amal soleh. Jawaban bapaknya itu apa ya? Kok minta sedikit oleh? Tak kasih banyak apa gitu? Tidak. Jawabannya itu ternyata, walaupun yang kamu minta sedikit, enggak akan aku berikan kepadamu. Karena bapakmu sendiri ini ketika ditimbang belum tentu berat amal solehnya. Jadi di sana itu betul-betul butuh yang namanya pahala yang besar, butuh yang namanya amal soleh itu tadi. Karena yang namanya itu, dan kita sering loh Pak dengarkan pengajian dimanapun tempat itu nih jenazah berangkat, itu sanak saudara itu ikut mengantarkan, hartanya ikut mengantarkan, ya. Tapi itu pulang lagi. Lah yang namanya siapa? Hah? Yang namanya amal solehnya. Kan gitu. Hartanya pulang, ya motor, ya mobil, ya sepeda, pokoknya itu pulang. Kemudian sanak saudaranya juga pulang. Apa ada orang tua semua gila kali ini kalau pas kondisinya seperti itu ngantarkan ke kubur, kemudian ini kan sahabat karibku, ini kan saudaraku, aku tak tungguin dia 24 jam di sini, gitu. Mulai nopo tetap tungguin di situ. Mulai Pentasiah itu pulang itu merinding. Ketika hentakan kaki yang terakhir itu pentasiah, datanglah 2 malaikat mungkar dan akan menanyai setiap ruh. Ditanyai man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kitabuka. Kalau bisa jawab alhamdulillah, kategori orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
tapi jangan coba-coba dalam urusan akhirat itu. Soalnya disogok orang iso. Ditanya itu nggak bisa jawab, langsung kena godol. Apa kita nggak khawatir? Dan kenyataannya memang orang-orang yang mengalami hal kematian itu kenyataannya nggak bisa ke sini lagi. Wis fakta ini jelas belum kosong. Benar-benar nggak bisa kembali ke sini. Dulu pernah ketemu sama kita, terus akhirnya diambil duluan sama Allah, dan sekarang ini benar-benar nggak bisa ketemu. Nah, apa mana bisa ketemu dan ada COD ini? Jangan di akhir. Kenyataannya nggak bisa, Bu. Itu faktanya. Ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu, keluargamu itu melalaikanmu dari mengingat Allah. Tidak boleh melalaikan Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu melalaikan akhiratnya karena tertipu oleh duniawinya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya'tiyakumul maut. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum ajal itu datang, sebelum ajal itu menjemput. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, tunggalah kematianku sebentar. Fa'asaddaka wa aku minas shalihin. Nanti kami itu termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, menjadi orang yang soleh. Tapi ngomong-ngomong wis kondisinya sedang. Kondisinya sedang. Terus ngomong seperti itu. Dan faktanya Allah nggak kembalikan. Walau akhirallahu nafsan idza ja'a. Kalau ajal sudah menghampiri salah satu di antara kalian, maka diundur sedikit pun tidak bisa. Itu sudah menjadi firman Allah, nggak bisa dielak. Taubat itu setelah mati atau sebelum mati? Doanya itu lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla. Apa yang bahaya itu ngajari wa taubatan kadal maut dari kuyu pite wa taubatan qabla, taubat sebelum mati. Maka hendaknya setiap hari beristighfar mohon ampun kepada Allah, mengadakan evaluasi diri. Maksudnya ngatan gua. Yang dulu lisan kita itu contohnya sukanya nolong orang, rasanya orang, seudon ke orang hati kita. Sekarang diganti jadi khusnudon. Kemudian lisannya kirim untuk tidak ngerasani orang, untuk tidak nolong orang. Yang biasanya ngerasani niku bapak-bapak gitu. Bapak-bapak nopo ya sendirinya buatan barang. Yang biasanya sholat 5 waktunya bolong-bolong mulai dikompleti, itu namanya berubah. Yang biasanya itu ya secara ninggol Quran lagi mulai ninggol Quran.
yang biasanya urusan ini nyambut dari 24 jam, sekarang mulai dipikirkan urusan ibadah. Yang biasanya anaknya ubah-ubahan sekarang mulai nasihat terus. Bangun tidur subuh tak buat sholat lagi. Belum ya, belum mah sholat sih. Nanti aja, sekarang ditungguin mama, ditungguin papa. Jangan manggilin mama papa. Getol sinetron, manggilnya mama papa. Dan dulunya mungkin belum bisa baca Quran, sekarang punya target bisa baca Quran. Soalnya kalau ada pertanyaan yang tadi jawabannya berikut aja. Belum bisa baca Quran, kemudian ditanya mau sampai kapan tidak bisa baca Quran? Kira-kira jawab. Ayo buat jawab. Ya. Agak sulit jawabnya. Harus dijawab setahun kas, kaya kadang. Iki wis 40 tahun. Mau dijawab sampai mati, kaya neng hati kaya pager. Jadi memang ada perubahan dalam siklus 24 jam kita itu. Bagaimana caranya menghadirkan pintu taubat, menghadirkan pintu ampunan Allah, pintu maghfirahnya Allah. Karena kita nggak ngerti di titik mana itu taubat diterima, itu nggak ngerti. Begitu pula urusan amal soleh. Ketika kita beramal soleh dengan harapan seluruh amal soleh itu diterima sama Allah, jagani yang tidak. Mulai jaga ibadah 5 waktunya, ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Agar apa? Agar nanti ketika kita kembali kepada Allah, harapan itu semua yang kita lakukan itu diterima sama Allah SWT. Dan rumah sani resik dari dosa itu termasuk sombong dan hadapan Allah. Harusnya kita itu merasa banyak dosa, agar selalu hadir pintu ampunan, agar selalu hadir pintu maghfirah. Karena kita gemar bertobat, gemar beristighfar. Karena cepat atau lambat semuanya akan kembali kepada Allah. Yang Arab nggak cocok model bir, tetap itu waktunya datang, tetap datang. Allah turunkan hujan, makhluk itu mulai habis. Ini kita ngerti. Waduh, apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Sing kok ngerti tidak? Karena termasuk ujian, banyak ujian. Kita masuk ke dalam urusan iman dan takwa, Allah mesti turunkan ujian. Banyak syukur atau banyak sabar tadi. Itu salah satunya kayak kita pas mau berangkat Jagung, sudah persiapan macak neng ngarepe kota itu udah 2 jam. Bapak-bapak biasanya udah lama gitu ya depannya. Giliran mau berangkat hujan deras banget. Itu langsung muncul Allahumma sayyiban nafi'ah atau waduh. Ya Allah ya kalian. Harusnya kan langsung ngomong ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini membawa berkah, hujan ini membawa manfaat. Udah nggak usah mikir yang lain. Kita ini banyak sambat atau keluh kesah, dan itu dirubah, diganti dengan berbanyak syukur. Agar apa? Allah tambah nikmat. Gak usah khawatir masalah rezeki, gak usah khawatir masalah
kehendaknya Allah, itu sudah wilayahnya Allah. Kita ini ditugaskan untuk beribadah kepadanya, maka berbagai persiapan kita lakukan agar nanti ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang-orang yang dikategorikan yang selamat, karena ada beberapa hal yang perlu kita ingat dengan baik. Urusan akhirat itu bukan urusan yang sembarangan. Semasa hidup di dunia kita ini, kanan kiri kita ini nyata terus. Apa ada ceritanya? Kanan kiri kita namanya siapa? Rokib. Pernah gak sih berdua itu lali sedino nyata? Terus buat cadar burung nih lali, ada gak kira-kira? Tidak ada, tidak ada. Jadi mengolah lele ini tidak ada. Jadi catatan itu komplit, sesuatu porsinya. Kanan dia nyatet, kiri dia nyatet. Saya tanya yang nyatet amal kita siapa? Lah kalau yang mesti nyawuri mungkar nankir saudara. Tugasnya mungkar nankir apa bu? Menanyai di kalau yang kanan kiri kita namanya Rokil kan? Rokil dan kanan. Dan itu catatannya komplit dan tidak akan tercecer sedikit. Tidak akan tercecer sedikit. Maka Tuhan Panjenengan kami selalu senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Nah berarti jalur umur itu orang-orang mintanya umur yang barokah. Karena jalur umur itu dikabulnya tenan 300 tahun, liane hormati urip dhewe malah kabar mintanya itu adalah diberikan yang namanya umur yang barokah. Dikasih sedikit ya barokah, dikasih banyak ya barokah. Anak-anak solih-solihain ini sudah generasi panjang. Bakal esok mereka dewasa, mendoakan panjenengan semua menjadi generasi penerus untuk melanjutkan sujud kita ini kepada Allah. Untuk diwanti-wantikan, karena wonten salah setunggalipun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu ora bulanan, buat mainan. Takwa itu betul-betul diwujudkan, dipersembahkan hanya kepada Allah. Dan ada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Murki kondisinya wae dewi, semuanya harus berada dalam Islam. Makanya saat Zuriyah itu satu keluarga besar, satu terwayah itu betul-betul saling menguatkan satu dengan yang lain, urusan dengan iman dan takwa dalam keadaan muslim. Namun dan doa keluarga jenengan itu dicatat itu boleh. Nah sampai juga itu boleh. Gak dulu. Itu nanti betul-betul ini gak ada tim bangkai. Itu baiknya itu dicatat. Nasabnya juga semua. Nanti ada yang lain itu nanti ada yang sedo nanti dilingkari. Itu dicatat. Kalau dari keluarga besar ini ada yang nyimpang itu, nanti ada yang ingat. Ini penting karena generasi kita itu untuk lanjut sujud kita kepada Allah.
agar nantinya ketika kita berada di akhirat kelak sudah dapat celengan apa tadi? Anak solihah, ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu sampaikan lagi. Ketika orang itu dapat ilmu yang kita sampaikan, mereka menerapkan ilmu tersebut, kita dapat gelontoran pahalanya. Begitu pula amal jariah, bangun masjid, kalau pesantren dan lain sebagainya. Hal-hal yang meningkatkan urusan keimanan dan ketakwaan, ketika itu kita tanamkan, kita jalankan, selebihnya serahkan kepada Allah. Jaga niatnya. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, itu dimanfaatkan masalah umat, maka itu menjadi gelontoran pahala kepada kita walaupun kita sudah tidak ada. Kira-kira mau menghindar dari mati kadang boleh? Tidak bisa. Sugih ya mati, orang sugih ya mati. Dapat punya pangkat ya mati, nggak punya pangkat ya juga mati. Ngomong sing bener ya mati, ngomong sing salah juga mati. Itu ngapain? Ya. Dan sama-sama ujung-ujungnya mati ya, mestinya ya cari mati yang baik kan gitu. Masalah itu sudah menjadi kehendak Allah, takdir itu milik Allah, tapi tawakal dan ikhtiar itu milik kita. Caranya tawakal kita, caranya ikhtiar kita. Sebagai seorang muslim berarti ikhtiar kita ya selalu senantiasa menjalankan roda perputaran ini untuk ketaatan kepada Allah. Mulai urusan nyambut gawe, urusan oma-oma, urusan bersaudara, urusan muamalah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya hal tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, tawakalnya bagaimana? Dungo di waktu-waktu dalam 24 jam kita untuk menghadirkan pintu ampunan Allah, dan kemudian doa-doa yang kita mohonkan sama Allah dan diberikan keselamatan di dunia wal akhirat. Seperti doa Sabu Jagat ini. Doanya gimana, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selama ini yang kita dengarkan itu tidak ada di perkara itu, tidak bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus wis itu enggak. Masih ada lanjutannya wa qina adzabannar. Mohon sama Allah diberikan hidup yang baik, kemudian akhirat juga yang baik, kemudian dijauhkan dari goncangan api neraka. Karena itu ada soalnya. Ngampun tenengkan kadang Bu, ada orang di zaman kita ini bilang ke saya, langsung, saya nggak percaya yang namanya azab kubur. Menurut panjenengan ada tadi? Ada boleh? Sing mengatakan gak ada itu, ngampun dengan kata. Ini pernah terjadi ke saya, pertanyaan. Ngampun kan Mas. Kalau seumpama saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dalil, kira-kira dengan terselopor. Yang pertama, percikan air seni cipratan itu menjadikan najis ketika toharohnya bersucinya tidak baik, dan itu menjadikan urusan sampai ke akhirat menjadi urusan azab kubur. Yang kedua, ketika Nabi SAW bersama beberapa sahabat melewati kuburan, kemudian berhenti, terus ngambil ranting korma, terus ditancapkan ke situ, terus kemudian lanjutkan perjalanan. Kemudian yang lain berkata, ya Rasulullah, kenapa jenengan tiba-tiba berhenti dan kemudian lancarkan itu, dan kemudian jenengan lanjut perjalanan? Kemudian dijawab, sesungguhnya aku mendengar jeritan tangisan keras dari dalam kubur itu. Berarti kata itu akan benar-benar ada. Berarti itu siksaan bukan? Siksaan. Yang ketiga, kenapa doanya itu Allahumma inni as'aluka
Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq wa na'udzubika min adzabil qabr wa adzabil nar. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka. Berarti wonten boten? Ada, berarti ada doa untuk dihindarkan dari itu, berarti ada. Saya bawakan 3 hal itu. Ini ada 3 ini kayak gini mas. Hatimu kira-kira wis luluh, wis percaya durung adanya urusan kubur atau siksa kubur. Beliau terdiam. Nek telu iki gak iso nulurne hatimu, maka ada cara yang keempat. Nopo ta? Mati osik. Praktek kok dewi. Engko nek wis praktek kowe ora iso ngomongin aku ngene. Iya. Itu cara yang keempat. Langsung meneteskan air mata dan kemudian saya baru sadar. Ya Allah, Mas. Yang namanya ini jiwa itu ada hal-hal kayak gitu. Ojo berani nantang urusan duit. Awal dewi itu bawa kekarawaan. Mau pangkatnya sundoro langit, mau ilmunya sundoro langit, mau hartanya setinggi langit, tetap akan kembali kepada Allah, akan bertemu dengan urusan kematian. Nek wis ning kono kancane gur amal soleh, nek duwe nek ora ya bahaya. Berarti dunia sebagai ladang yang kita tanami amal soleh yang banyak agar nanti betul-betul ketika kita kembali kepada Allah betul-betul akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT karena punya bekal yang banyak. Jadi yang buatan percados membuka di dalam surah Al-Mulk itu ayatnya kurang lebih ayat 7 sampai kurang lebih 12 yang Mbak Musa coba. Jadi buka sak terjemahan sak tafsir. Itu komunikasinya antara penghuni neraka dengan penjaga neraka. Bahan bakar neraka itu betul-betul manusia dan batu. Bahan bakar itu nanti dimasukkan. Tidak cukup koma bulat-bulat. Ini contoh supaya nalar kita ini jalan. Contoh yang di Quran ini kan bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Ini saya kasih contoh kecil yang lain. Bukan berarti untuk menafikan ini yang kurang, bukan. Tapi agar nalar kita itu jalan. Jenengan gadah bensin, terus ada api. Jenengan soalnya itu bensin ini kan bahan bakarnya. Dengan soalnya di situ mampet ngono apa langsung ngabuk. Buke kompak. Mau ngono. Wong itu memang bahan bakar. Begitu pula urusan neraka ini ketika bahan bakarnya dimasukkan, meledak-ledak itu. Seakan-akan marah gitu. Api nerakanya. Dan ketika dimasukkan di situ, penjaga neraka itu bertanya, apakah dulu semasa di dunia itu enggak ada orang yang datang kepada memberikan peringatan? Soal Jawa ini, dia ini semasa ini dunia ini orang yang ngelin nyawam. Yang ngelin orang. Ternyata jawaban mereka itu di Quran itu, ya Allah yang tahu. Jawabannya itu benar. Ada. Dulu ada orang yang datang kepada kami memberikan peringatan itu. Akan tetapi kami mendustakannya, alias melengos doa. Dinasihati Quran tidak bisa, dinasihati sabda Nabi ditolak, dinasihati para alim ulama tidak mau nerima. Harus dengan gunakan apa lagi? Dan ketika mengabaikan nasihat-nasihat itu, akhirnya bertemulah dengan akhirat ini. Wah, akhirnya mereka itu menyampaikan
sekiranya saja, seandainya saja, kalau saja jatuh nol itu pergi. Sekiranya saja, seandainya saja, jikalau jatuh nol. Ini kata-kata apa nih? Menurut jenengan apa? Salah. Getun gini buang ngarep atau beri? Dil. Tenang ya? Sepakat ya? Kalian di buang ngarep. Biar bapak bilang ojo maaf dulu. Konek getun di buang beri. Karena putunya ngaji mbak ajeng maaf blutru napa boten maaf blutru sing jenenge getun tetep tiba ora ana sing jenenge getun tiba. Penyesalan datangnya juga. Dan orang-orang yang sudah terlanjur masuk di situ mereka mengatakan sekiranya saja. Kalau dulu kami mendengarkan peringatan itu dan kami mengikutinya, niscaya kami tidak termasuk orang-orang yang berada di tempat ini. Yang dimaksud tempat ini itu apa? Neraka. Berarti ini itu betul badan. Betul sebetul-betulnya. Nah, punten. Nek Quran itu ngendika, berarti niku leres kamu boten? Leres. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo, sing biasanya kira-kira ditutup dengan suatu qaulul azim itu apa artinya? Maha benar Allah dengan segala firman. Tidak ada keraguan, seluruhnya itu benar. 30 juz. Tidak bisa dilakukan lagi. Maka namun dari kata Al-Quran sudah menasihati kita, sabda Nabi menasihati kita, para alim ulama begini. Ketika hati terus keras membatu, apakah Allah harus turun tangan dengan menghadirkan siksaan di dunia? Tentunya jangan sampai, karena keberkahan bisa diundang dan kemurkaan bisa diundang. Dan lanjutan ayat di surah Al-Mulk itu kata Allah, mereka mengakui dosa, akan tetapi jauh dari rahmatnya Allah. Mereka mengakui dosanya tapi jauh dari rahmatnya Allah. Kenapa kalau jauh dari rahmatnya Allah? Wes kado lebu. Dan dunia kok masih dekat dengan rahmatnya Allah karena masih terbuka pintu hidayah, masih terbuka lebar pintu ampunan Allah, masih terbuka lebar pintu amal saleh. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, dan mulai merubah konsep hidupnya untuk lebih Islami. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jenengan yang bangun tidur mau tidur donga banget. Sing ra donga saiki mulai donga. Sing biasane bangun tidurku terus dalah ngene ya berdoa ya. Bangun tidurku terus berdoa asik lagi mandi. Kecil diajari bangun tidurku terus mandi. Oh, akhirnya bangun tidurku terus berdoa dulu baru mandi. Atau mungkin kita disibukkan dari kecil berperkara sepele ngono dadi mumet. Bergolong-golong dalam melekat si jodoh oleh hatiku sangat ngono ku yo kok pun nang iso. Kok ribet mending ngopo ya. Bergolong-golong gede siji ne lho dadak kacau barang lainnya. Ya usah, hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Maka jangan dibuat sulit, jangan dibuat pikiran berat, ditarik ulur atau disetel dengan kendor. Fokus kepada mohon ampun kepada Allah untuk menghadirkan pintu ampunan Allah SWT, dan sibuk mempersiapkan diri dengan berbagai ketaatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Agar apa yang kita hajatkan itu semoga Allah ijabah,
Kita semuanya yang ada di sini termasuk orang-orang yang diberikan ridhonya Allah, yang diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah, rezeki yang barokah, segala aktivitas yang bernilai barokah, dan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan akhirat yang indah, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal. Cekap semangat. Biasanya kalau kajian itu ada kodirnya itu arep rambut. Itu biasanya tehnya keluar. Ya kita harus metu ning awal. Iki kodirnya apa ya? Ternyata kalau pikir-pikir, oh kodirnya rambut selonjor. Selonjor terus diikuti kode berikutnya. Ini nanti jangan paham saya insyaallah. Kajian orang suwe-suwe sedikit tapi resep menghati dan merubah kehidupan kita untuk jadi lebih baik. Insya Allah itu ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dari hati akan nyenggol ke hati panjenengan juga dan menjadikan ilmu yang bermanfaat yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.